Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Slaku. Saya dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Ilmu Perikanan Universitas Bogor. Saya di sini akan menjelaskan materi dari fisika, yaitu suhu dan kalor. Saya juga perwakilan dari kelompok 4, yaitu materinya tentang suhu dan kalor. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada materinya. Suhu dan alat ukur suhu. Suhu adalah derajat atau tingkat panas suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut termometer. Termometer yang sering digunakan adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Perbandingan skala suhu termometer tersebut adalah J R F dalam kurung F kurang 32 bagi K kurang 237 sama dengan 5 bagi 4 bagi 9 bagi 5. J sama dengan 5/4, R sama dengan 5/9, F dalam kurung F kurang 32 sama dengan K kurang 273. Selanjutnya itu kalor. Kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kalor jenis. Perbandingan kalor dengan massa dikalikan dengan perubahan suhu disebut kalor jenis, yang dapat ditulis delta T. Atau J sama dengan MJ delta T. Selanjutnya itu kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Dapat ditulis C kali M, maka Q J delta T. Itu untuk kapasitas kalor. Yang selanjutnya itu perubahan wujud. Skema perubahan wujud suatu zat dilihat seperti dari padat menyumbling ke atas gas, kemudian mengembun ke bawah cair, kemudian
membeku ke padat, begitu perputaran perubahan wujud. Perpindahan kalor. Laju konduksi didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang mengalir tiap satuan waktu. Besar laju konduksi 1 sebanding dengan luas penampang A, 2 sebanding dengan perbedaan suhu dt, 3 berbanding terbalik dengan panjang L, 4 sebanding dengan konduktivitas termal zat K dan secara matematis. Yang kedua itu konveksi. Pada konveksi maka partikel zat mengalami perpindahan dalam mengantarkan kalor. Konveksi hanya dapat terjadi pada fluida, yaitu zat cair dan gas. Banyaknya kalor yang didefinisikan dipindahkan ke fluida setiap satuan waktu disebut laju konveksi yang besarnya sebanding dengan luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida A dalam satuan meter kuadrat. Yang kedua sebanding dengan perbedaan suhu dt dalam satuan K. Yang ketiga sebanding dengan koefisien konveksi H dalam satuan W per meter kuadrat K. Laju konveksi dirumuskan sebagai berikut. Oke, sama dengan HA delta T. Itu untuk rumus konveksi. Untuk laju konveksi. Yang ketiga yaitu radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi memerlukan media, sedangkan radiasi tidak memerlukan media. Contohnya, matahari meradiasikan energi panasnya hingga bumi, padahal tanpa ada media perantara antara matahari dan bumi. Suatu benda yang memiliki suhu lebih tinggi daripada lingkungan akan meradiasikan kalornya ke lingkungan hingga terjadi kesetimbangan termal. Banyaknya kalor setiap satuan waktu yang diradiasikan dipancarkan sebanding dengan 1 luas permukaan A dalam satuan meter kuadrat. Kedua, pangkat 4 suhu mutlak T kuadrat dalam satuan K pangkat 4. Yang ketiga yaitu konstanta Stefan Boltzmann. S sama dengan 5,67 X 10 pangkat 8 W per M kuadrat K pangkat 2. Efisivitas E. Secara matematis dapat ditulis Q delta T Q per T sama dengan Nanti saya 9 menit. A T1 kurang T2
Nah itu untuk kalau radiasi neto. Untuk neto. Demikian materi yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.